Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Bayu Tri Prahitno, mahasiswa Teknologi Rekayasa Komputer di Politeknik Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menunjukkan hasil pengembangan proyek sistem otomasi industri yang telah saya kerjakan, yaitu sistem penyortiran barang secara otomatis. Proyek ini merupakan hasil integrasi antara Factory I/O sebagai lingkungan simulasi pabrik 3 dimensi dan OpenPLC Editor sebagai pusat kendali logikanya. Di sini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana sebuah alur kerja manufaktur dapat dijalankan secara cerdas melalui pemisahan barang menggunakan sensor vision dan aktuator pendorong yang bekerja secara sinkron. Mari kita lihat bagaimana komponen-komponen ini bekerja sama dalam sebuah sistem yang utuh. Pertama, di dalam aplikasi Factory I/O, untuk rangkaiannya, sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terhubung untuk menciptakan alur kerja yang otomatis. Di bagian ban berjalan terdapat main conveyor. Di sini saya menggunakan conveyor utama, yaitu conveyor yang berukuran 6 meter sebagai jalur utama dan 2 buah belt conveyor, yaitu conveyor yang berukuran 2 meter. Sebagai tambahan untuk jalur pembuangan barang yang telah disortir. Sebagai alat pendeteksi, saya menggunakan 2 buah vision sensor yang berfungsi untuk mengidentifikasi jenis barang berdasarkan kriteria tertentu. Nah, untuk mekanisme pemindahannya, terdapat 2 buah pusher pneumatik yang berfungsi untuk mendorong barang ke jalur cabang sesuai dengan kriterianya tadi. Seluruh komponen ini dirangkai dalam satu sistem kendali di mana setiap sensor mengirimkan sinyal masukan ke dalam program yang kemudian diproses untuk mengaktifkan aktuator secara presisi sesuai dengan logika penyortiran yang telah ditentukan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam software OpenPLC editornya. Nah, di dalam OpenPLC editor ini saya mendefinisikan variabel agar program OpenPLC dapat mengenali setiap perangkat fisik yang ada di Factory I/O. Berdasarkan konfigurasi yang telah saya buat, variabel ini dibagi menjadi 2, yaitu ada variabel untuk input dan output. Nah, di input ini saya ada start button, ini untuk memulai seluruh sistem nanti. Kemudian ada vision sensor 0, limit pusher 0, vision sensor 1, limit pusher 1. Vision sensor ini digunakan untuk mendeteksi barang dan limit pushernya digunakan untuk memantau posisi pendorong. Nah, di bagian outputnya saya mendefinisikan tiga variabel. Saya mendefinisikan 3 conveyor, yaitu main conveyor. Ini untuk conveyor utama, kemudian conveyor 0 atau conv 0 dan conv 1. Kemudian untuk pendorongnya ada pusher 0 dan pusher 1. Sekarang kita masuk ke bagian pemrogramannya, yaitu pemrograman menggunakan leader diagram. Program ini dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama, saat start button ditekan, program akan menyalakan main conveyor, conveyor 0 dan conveyor 1 secara bersamaan agar sistem siap menerima barang. Nah, kemudian di bagian kedua, ini sama seperti bagian keempat. Ketika vision sensor mendeteksi barang yang sesuai, ia akan mengirimkan set ke pusher yang kemudian men-trigger pusher untuk mendorong barang tersebut. Nah, di bagian ketiga, ini sama seperti bagian kelima sistemnya, yaitu apabila limit pusher mendeteksi bahwa pendorong telah mencapai batas maksimalnya, maka logika akan mengaktifkan pusher dengan instruksi reset yang akan mengembalikan pusher ke posisi semula. Pada bagian remote device, di sini saya membuat file baru dengan nama conveyor. Nah, untuk protokolnya yaitu Modbus, saya isi TCP/IP. Untuk IP address-nya yaitu menggunakan IP lokal dan portnya 502. Kemudian timeout-nya yaitu 1000 millisecond, track ID-nya 1. Nah, di sini saya menambahkan 2 mapping, yaitu input dan output. Di dalam input, fungsi code diatur pada read discrete input atau FC2 yang merupakan instruksi khusus untuk membaca status digital
atau saklar on off. Parameter cycle time sebesar 20 milidetik yang memastikan data diperbarui sangat cepat. Sementara untuk offset PIC 0 menunjukkan pembaca dimulai dari alamat memori yang pertama dengan length atau panjang berjumlah 5. Grup ini secara spesifik memantau 5 titik sensor, yaitu start, 2 sensor vision untuk deteksi barang, serta 2 sensor batas pendorong. Nah, kemudian untuk outputnya, fungsi code yang digunakan adalah Wide Multiple Choice atau FC15 yang memungkinkan controller untuk memerintah banyak perangkat digital sekaligus dalam satu waktu. Ya, sama seperti input, kita menggunakan cycle time 20 milidetik, kemudian length-nya sebesar 5. Nah, untuk output ini mengontrol 5 komponen juga, yaitu akuator utama yang meliputi bel berjalan tadi, itu ada 3 dan 2 pusher. Nah, untuk konfigurasi device pada PLC editornya, saya menggunakan device OpenPLC Runtime V4 dengan IP address lokal yang kemudian saya koneksikan menggunakan OpenPLC Runtime. Oke, setelah seluruh logika program di sisi OpenPLC selesai disusun, kemudian kita melakukan sinkronisasi di sisi Factory.io melalui menu driver. Seperti yang terlihat pada layar, kita menggunakan driver Modbus TCP/IP server untuk menghubungkan setiap komponen fisik ke dalam alamat memori controller secara tepat. Di sini kita melakukan mapping atau pemetaan secara visual. Sensor-sensor seperti tombol start, sensor vision, dan limit pendorong ditaruh ke sisi input. Sementara untuk akuator seperti band, berjalan, dan alat pendorong ditaruh ke sisi output. Melalui antarmuka ini, kita bisa memastikan bahwa setiap sinyal dari dunia simulasi terhubung ke alat yang sama dengan yang telah kita buat tadi di OpenPLC, sehingga controller dapat mengenali setiap perangkat dan mengeksekusi perintah secara akurat. Oke, setelah pengaturan driver selesai, mari coba untuk menyalakan atau mensimulasikan mesinnya. Pertama-tama kita nyalakan dulu untuk simulasinya. Nah, kemudian tekan button start untuk menyalakannya. Nah, untuk gerbang pertama atau sensor pertama, dia akan mendeteksi warna biru. Nah, jika barang yang melewati sensor itu berwarna biru, si pusher akan mendorong dan langsung kembali ke posisi semuanya. Nah, untuk gerbang kedua, saya set dia mendeteksi warna hijau, dia akan mendorong warna hijau dan pusher kembali ke posisi semula. Nah, untuk metal itu tidak ada sensor yang diperintahkan untuk mendeteksi metal, sehingga dia akan lurus terus sampai ke wadahnya. Demikian demonstrasi proyek sistem penyortiran barang otomatis menggunakan integrasi OpenPLC Editor dan Factory.io ini. Semoga video ini memberikan gambaran yang bermanfaat mengenai potensi otomasi industri di masa depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.